Selama saya ada, selama saya mampu, saya akan berjuang, teman-teman. Tapi kalau sampai suatu saat saya dipenjarakan, saya berharap jangan sampai perjuangan itu mati di tangan saya. Tetapi harus muncul Alvin-Alvin baru yang berani speak up. Kita harus cinta sama Indonesia. Nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Pesan Alvin Lim sebelum dijebloskan ke balik terali besi telah ia sampaikan beberapa waktu lalu melalui channel YouTube Kuosen TV sebelum dia ditangkap dan dipaksa meringkuk di ruang tahanan oleh kejaksaan. Nampaknya Alvin Lim menyadari benar bahwa menyuarakan kebenaran di negeri ini berisiko kapan saja bisa ditangkap dan diperlakukan sewenang-wenang oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang bermental bejat. Yang membuat kita miris, penangkapan Alvin Lim oleh kejaksaan itu menurut kuasa hukum Alvin Lim, yaitu Laode Surya Alirman, tanpa disertai surat penangkapan dan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga. Artinya penangkapan itu tidak mengikuti prosedur hukum yang semestinya, sehingga terkesan kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang yang justru membuat banyak orang prihatin. Sedangkan Alvin Lim sebelum penangkapan dirinya terjadi telah berpesan kalau dirinya di penjara, dia berharap agar ada orang-orang yang mau melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selama saya ada, selama saya mampu, saya akan berjuang, teman-teman. Tapi kalau sampai suatu saat saya dipenjarakan, saya berharap jangan sampai perjuangan itu mati di tangan saya. Tetapi harus muncul Alvin-Alvin baru yang berani speak up. Kita harus cinta sama Indonesia. Dalam perjuangannya untuk ikut berupaya menegakkan hukum dan keadilan di negaranya yang belakangan ini terkesan semakin amburadul, Alvin Lim sadar dia akan berhadapan dengan APH atau aparat penegak hukum yang bisa dengan seenaknya berbuat sewenang-wenang, baik APH dari kepolisian, kejaksaan maupun oknum-oknum hakim di pengadilan. Banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Alvin Lim yang ditangani kejaksaan dan pengadilan. Di antaranya adalah apa yang disebut sebagai nebis in idem, perkara yang sama dipaksakan untuk diadili ulang, walau materi pokok, objek, dan pelakunya sama. Ada asas namanya nebis in idem, dilabrak, teman-teman. Khusus dalam perkara Alvin Lim pakai telur tuh, sama sarden. Ya, jadi vonis 2 kali, penjara 2 kali, sidang 2 kali. Putusan perkara B 1036 Pit B 2018 itu nanti ada 2 putusan, teman-teman. Mantap. Jadi udah pernah diputus sekali di 2018 oleh Hakim Toto Ridarto, nanti diputus lagi yang kedua kali oleh Hakim siapa namanya tuh? Hakim Arlandi Triyogo, teman-teman, ya 2022, 4 tahun kemudian putusan lagi. Jadi putus nomor perkara yang sama, teman-teman, hebat. Inilah hebatnya Indonesia, teman-teman, Indonesia Raya. Mafianya banyak. Jadi bukan cuma di kejaksaan, teman-teman, di pengadilan negeri itu juga sama, ya kan? Hakimnya banyak terima suap, teman-teman. Makanya KPK juga kan banyak nahan toh. Tentang adanya kong kali kong aparat penegak hukum yang bertindak seenaknya untuk menggaruk uang sogokan, diakui oleh Menpol Hukam Mahfud MD bahwa fenomena seperti itu memang ada di kalangan aparat penegak hukum. Mafia peradilan tuh hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana
Polisi, kasih pasal ini aja. Kalau kamu enggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa tuh industri hukum. Pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Begitulah hukum di negeri ini bisa dirusak sedemikian rupa oleh aparat penegak hukum yang bermental bejat untuk meraih kekayaan, juga dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan dalam memberangus lawan-lawan politiknya. Penangkapan oknum-oknum hakim yang bejat sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa. Dari oknum hakim yang ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Kiprah oknum-oknum hakim Sontoloyo yang melukai rasa keadilan rakyat itu bagaimanapun menggambarkan bobroknya pengadilan yang ada di negeri ini. Apabila pengadilan kita dirusak oleh oknum-oknum hakim yang bisa dengan seenaknya membuat keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan, jelas kita prihatin dan sedih. Sementara itu kuasa hukum Alvin Lim, yaitu Laode Surya Alirman, dalam mengomentari kasus yang mendera kliennya, Laode Surya berpendapat dalam kasus Alvin Lim ini tidak ada keadilan. Terakhir di pengadilan kasasi Mahkamah Agung itu diputus bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada putusan pengadilan Mahkamah Agung yang menyatakan Alvin Lim bersalah dalam pembuatan KTP palsu. Itu sudah jelas kok ini putusannya. Supaya masyarakat tahu kita bicara dalam konteks keadilan. Ini 22 September 2020. Alvin Lim dinyatakan tuntutan terhadap Alvin Lim tidak dapat diterima. Artinya Alvin Lim tidak dapat dinyatakan bersalah dalam kasus pembuatan KTP palsu. Sekarang Alvin Lim diungkit perkaranya 2022. Di mana keadilan? Apakah Alvin Lim terbukti? Kan nggak ada putusannya ini. Ada nggak putusan kasasi yang menyatakan Alvin Lim terbukti bersalah melakukan atau ikut serta dalam pembuatan KTP palsu? Ini yang saya katakan tidak ada keadilan di sini.